Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti, NIM 19042104. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata pembangunan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama tentang manfaat etika administrasi negara dan yang kedua yaitu keterkaitan etika dalam proses pembangunan. Baiklah, pertama kita akan membahas konsep etika administrasi negara terlebih dahulu. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik menurut Posolog tahun 2007 halaman 193 diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik atau right rules of conduct atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Selanjutnya kita akan masuk kepada topik pembahasan yang pertama yaitu tentang manfaat etika administrasi negara. Etika administrasi publik karena menyangkut kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa yang demikian penting harus berdasarkan suatu ide pokok yang luhur. Yang kedua yaitu membubuhkan suasana politik. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan. Yang keempat yaitu jujur dalam persaingan. Yang kelima yaitu ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walaupun datang dari orang per orang atau kelompok orang. Yang keenam yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika diperlakukan dalam administrasi publik menurut Widodo tahun 2001 halaman 252. Etika memiliki dua fungsi yaitu yang pertama sebagai pedoman dan acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang kedua yaitu etika administrasi publik atau etika birokrasi sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrasi publik. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk memecahkan persoalan pembangunan. Etika dan nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori, perencanaan, dan praktek pembangunan. Dalam artian, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan akan kehilangan makna jika mengorbankan kemanusiaan. Adapun secara substantif, bidang studi etika administrasi negara diadakan untuk mengetahui beberapa hal berikut. Yang pertama, tujuan ideal administrasi. Yang kedua, ciri-ciri administrasi. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada administrator. Yang keempat, perbandingan bentuk-bentuk administrasi yang baik dan buruk. Selanjutnya tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih enak, dan lebih tentram, serta lebih terjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai makna humanusia seutuhnya, yang berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, serta berusaha untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan, baik kehidupan material maupun spiritual, menurut Husnul Hussein tahun 1986. Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.